Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini, senang sekali kita kembali berjumpa di program acara Bedah Buletin At-Tauhid. Dan pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan bersama-sama membahas Buletin Tauhid edisi kali ini bersama dengan Ustadz Abu Salman. Kita akan mengambil tema Tauhid di titik tersulit saat meminta dan memohon. Dan sebelum kita memulai, kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Semoga panjenengan dan saudara muslim, para pendengar radio muslim dimanapun mereka berada, Allah berikan kebaikan, keberkahan. Ya, Ustadz, syukran untuk kesempatannya hadir di kantor dakwah YPA pada malam hari ini. Dan kepada pemirsa sekalian ataupun pendengar, baik yang menyaksikan di channel radiomuslim.com ataupun di muslim.org.id, kami akan membuka sesi tanya jawab di sesi yang kedua nanti. Tentunya bisa mengirimkan ke nomor 0852 9334 8887. Dan langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz Abu Salman untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, dan juga teman-teman yang ada di kantor dakwah YPIA Yogyakarta yang saya muliakan rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Rabbul Alamin yang di malam hari ini kembali mempertemukan kita di dalam acara rutin pekanan kita, yaitu Bedah Buletin At-Tauhid. Kali ini adalah edisi yang ke-43 tahun ke-21 dengan tema Tauhid di titik tersulit saat meminta dan memohon. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah menawarkan kepada para hambanya ya untuk senantiasa bergantung kepadanya, untuk senantiasa memohon, berdoa kepadanya, ya untuk senantiasa meminta apapun yang diinginkan kepadanya. Namun di dalam perjalanan kehidupan manusia kita dapati ya banyak orang-orang yang mereka ini bukan lagi meminta kepada Sang Pencipta, bukan lagi meminta kepada Sang Khalik, namun yang mereka pinta adalah makhluk. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi ketika ada sebagian kaum muslimin yang ikut-ikutan melakukan ritual-ritual semacam itu, yaitu bentuk permintaan, permohonan, doa kepada makhluk dalam perkara-perkara yang hanya dimampu oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengijabahnya, mengabulkannya. Nah, yang lebih parah lagi kemudian ada di antara manusia dan juga sebagian kaum muslimin yang memintanya bukan hanya kepada sekedar makhluk, namun yang aneh lagi malah memintanya kepada makhluk yang tidak hidup. Ya. Pepohonankah, batukah, atau yang semula hidup namun kemudian sudah meninggal, seperti meminta kepada
orang-orang soleh yang telah dikuburkan, sehingga mereka khusyuk ya meminta sesuatu di kubur-kubur orang soleh tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah menawarkan kepada kita semuanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada dirimu wahai Muhammad tentangku, maka katakanlah kepada mereka bahwa aku itu dekat. Aku akan mengabulkan doa-doa hambaku tatkala mereka memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka senantiasa berada di atas kebenaran. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Ada beberapa fawaid ya, faedah di dalam ayat ini. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya agar meminta kepada dirinya. Ya, agar meminta kepada dirinya. Ini bertolak belakang dengan makhluk yang biasanya makhluk itu enggan untuk diminta. Ya, mereka tidak mau untuk diminta, apalagi memintanya terus-menerus. Namun tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa para hambanya. Ini faedah yang kedua. Namun doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan adalah dengan catatan. Apabila memintanya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua adalah agar kita senantiasa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Apa yang Allah perintahkan untuk melakukan kita lakukan, apa yang Allah perintahkan untuk menjauhi maka kita jauhi. Dan yang ketiga adalah agar kita senantiasa beriman, yakin akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa faedah, dan di antara faedah ada yang memiliki beberapa persyaratan ya untuk terpenuhi di antara faedah tadi, yaitu dikabulkannya doa. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Tentu setiap kita pernah mengalami satu situasi, satu kondisi hingga boleh jadi dalam pandangan kita sampailah pada titik yang paling sulit ya, sampailah pada titik yang paling sulit, yang ketika itu kita sudah seperti dalam keadaan yang sangat terjepit, tidak ada lagi yang bisa membantu kita. Kemudian yang semula boleh jadi sering kita pintai bantuan itu memberikan, namun ketika itu tidak lagi, hingga harapan pun mulai pudar. Maka ketika itu akan muncul sebuah ucapan, bantulah aku, tolonglah aku, siapapun kalian yang bisa menolongku. Nah, di saat-saat semacam itu, ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pengabul doa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kuasa kemampuan untuk mengabulkan doa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah, yang maha pengasih. Nah, apakah kemudian Allah inilah
yang kita jadikan sebagai tumpuan yang terbayang di dalam benak kita, yang akan kemudian kita panggil, kita seru, ya untuk membantu kita, mengeluarkan kita dari kondisi yang sulit tadi, ataukah justru terngiang-ngiang di dalam benak kita, oh ini jangan-jangan semacam ini karena gangguan si makhluk yang ada di sana. Jangan-jangan karena gangguan si jin yang menempati area sana. Nah, maka kemudian karena itulah yang terbayang hingga dia pun berupaya untuk melakukan ritual-ritual tertentu yang dipersembahkan bukan lagi kepada Allah, yang dipersembahkan kepada selain Allah, ya, dan itu pun dengan persyaratan-persyaratan yang sifatnya adalah ya kayak tadi, ada yang materi, ada yang kemudian benda-benda tertentu. Berbeda dengan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persyaratannya adalah persyaratan yang itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Yaitu kita hanya meminta kepada Allah, kemudian di dalam kita meminta tidak kita sekutukan Allah, kemudian di dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu diiringi dengan menjalankan ketaatan dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, berbeda dengan kemudian seseorang yang justru malah meminta kepada selain Allah. Oh, kalau kamu mau begini, mau begitu, menginginkan kehidupanmu begini dan begitu, maka syaratnya kamu harus menyediakan ayam yang hitam semua, mulai dari paruhnya sampai cakarnya, bulunya semuanya hitam, ditambah dengan bunga 7 macam misalnya, nanti persembahkan di sini. Ini kan menyulitkan seseorang. Namun demikian, kenapa ya, orang terkadang tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan akalnya, yang kalau dia meminta kepada Allah itu urusannya lebih simpel, lebih mudah, namun malah kemudian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang terkadang menyulitkan dirinya, dan itu bertolak belakang dengan ditugaskannya kita hidup di dunia ini. Nah, disitulah kemudian kita akan mentauhidkan Allah. Kita hanya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita akan meminta kepada makhluk. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Hal yang perlu kita sadari, hal yang perlu kita ketahui bahwasanya doa itu bukan sekedar minta, ya. Doa itu bukanlah sekedar minta sesuatu. Namun dalam pandangan agama Islam, doa itu adalah sebuah ibadah, ya. Doa itu adalah ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena doa itu adalah ibadah, maka sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ya, bahwa di dalam melakukannya itu harus mencontoh, mensuri tauladani berdasar kepada apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak boleh kemudian di dalam melakukannya keluar dari batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semisal kita tidak boleh meminta untuk berbuat dosa. Kita tidak boleh meminta kepada Allah untuk memutus tali kekeluargaan. Kita tidak boleh terburu-buru ketika berdoa. Ini diantara rambu-rambu yang harus diperhatikan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam kita berdoa harus mentauhidkan Allah. Tidak boleh kemudian kita berdoa kepada selain Allah, atau kita berdoa kepada Allah namun juga berdoa kepada selainnya. Ya. Jadi ingat bahwa karena doa itu adalah ibadah, maka di dalam menjalankannya kita harus berupaya untuk mencontoh, meneladani, mensuri tauladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan kemudian semaunya sendiri. Ya, hal yang perlu kita sadari bahwa sesungguhnya ketika seseorang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat di dalam menjalankan berbagai macam ibadah, yang pertama adalah dia harus ikhlas, ya, harus ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi harus melihat rambu-rambu, mencontoh apa yang telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan cara demikian, maka tidak ada ruginya orang yang berdoa sesungguhnya. Jadi tidak ada ruginya. Entah apa yang dipinta itu langsung dikabulkan di dunia, atau apa yang dipinta itu nanti diberikan di akhirat, atau Allah Subhanahu wa taala akan menyingkirkan bahaya malapetaka yang akan menimpanya yang semisal dengan apa yang dipintanya. Maka itu semuanya adalah di antara cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya. Nah, semakin kita memperbanyak berdoa, berarti semakin kita pula memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika Rasulullah memerintahkan kepada kita, ketika kita berdoa itu jangan terburu-buru, ya, maka ini sebetulnya kalaulah disadari merupakan kesempatan bagi kita ya untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh jadi ketika seseorang meminta sesuatu dan langsung dikabulkan, setelah itu dia udah malas lagi berdoa. Berarti kalau dia malas berdoa, hilanglah ataupun berkuranglah kesempatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi karena doa itu adalah ibadah, maka melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan, ditujukan, diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kemudian ditujukan, diarahkan kepada selainnya. Selain daripada itu kemudian agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seseorang berupaya untuk menjalankan etika di dalam berdoa. Menjalankan etika di dalam berdoa. Mana yang mengangkat tangan, mana kemudian memilih waktu-waktu yang mustajab, mana memilih tempat-tempat yang mustajab, memanfaatkan momentum-momentum tertentu yang ketika itu adalah waktu terkabulnya doa dan yang lainnya. Nah, ini diantara etika yang selayaknya diperhatikan bagi kita semuanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di dalam kita berdoa itu salah arah, kita tidak lagi berdoa kepada Allah, namun malah berdoa kepada makhluk dalam hal-hal yang itu menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka dilihat dari sudut pandang niatnya sudah salah. Berubah dari nilai-nilai ketauhidan, ya, berpindah kepada perbuatan yang bernilai kesyirikan. Ya waliyadzubillah.
Ya, maka kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai karena kita kagum kepada seseorang ketika hidupnya Masya Allah ya, seorang yang luar biasa, keimanannya, ketakwaannya, tawaduknya, dermawannya dan yang lainnya. Meskipun demikian, ya kita tetap tidak boleh meminta kepada mereka, apalagi kemudian sudah meninggal dunia. Karena itu akan mengotori, ya akan mengotori nilai ketauhidan seseorang, bahkan boleh jadi akan menghilangkan, ya akan menghilangkan nilai-nilai ketauhidan seseorang. Maka harus diperhatikan. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, terkadang di dalam kondisi-kondisi tertentu, di saat seseorang itu terdesak dalam tanda kutip oleh takdir Allah yang berwujud, keadaan yang ada di ataupun yang dialami ketika itu. Nah, kemudian di sisi yang lain ada sebagian kaum muslimin yang menawarkan berbagai macam dalam tanda kutip adalah kemudahan-kemudahan ya untuk bisa terlepas dari berbagai macam malapetaka baik di dunia ataukah di akhirat. Kemudian mereka menawarkan ya mungkin yang namanya ijazah lah, mungkin yang namanya uh, uh, kartu berharga kah, ataupun apapun namanya. Kemudian supaya kamu nanti selamat di alam kubur, bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka ini ya cukup 500.000. Ya cukup 500.000. Udah kamu nanti ketika jawab pertanyaan malaikat ya akan sangat mudah. Bahkan mungkin nanti malaikat takut sama kamu. Ya. Ataupun ketika seseorang kemudian kondisinya sedang dia butuh pertolongan, ya, ada orang yang memberikan penawaran sepertinya mudah. Di satu sisi karena ketidakpahamannya dirinya, maka dia pun kemudian terjerumus ke sana. Ya, terjerumus ke sana. Maka akhirnya jual beli kayak semacam ya ijazah ataupun sesuatu yang dikatakan sebagai syafaat. Nanti kalau kamu tuh minta sama dzurriyyah Rasulullah itu, udah pasti dapat syafaat. Ya cuman bayar sekian ratus ribu, sekian juta, udah nanti tak jamin itu ya, tak jamin mulus ya urusanmu. Nah, kondisi semacam itu ini sangat membahayakan ketauhidan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah, yang tak dapat mengijabah doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari apa yang dipinta, ya, lalai dari doa-doa yang ditujukan kepada dirinya. Ya mereka pun makhluk itu. Ya mereka yang membuat ijazah, kartu syafaat dan macam-macam itu, ya, dia juga nanti akan mengalami hal yang sama. Ya. Dan dia menolong dirinya sendiri pun tidak bisa, apalagi kemudian mau menolong orang lain. Nah, inilah pentingnya kita kemudian kaum muslimin ya untuk berupaya berhati-hati, selektif, dan juga terus belajar ya, apalagi yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah semacam ini. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita terpukau, tertipu dengan istilah ini
kartu berharga, ini ijazah, ini sertifikat, ya, yang akan menjadikan sebab ente lulus nanti. Ya, pokoknya nanti kalau ditanya malaikat di kubur, ini sertifikatmu, tunjukin aja. Dan ini nyata ada di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, kemudian kita perlu memahami agak lebih jauh apa itu yang namanya syafaat. Apa itu yang namanya syafaat. Bahwa syafaat itu sesuatu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang tertentu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan diberikan kepada seseorang tersebut melalui perantara, ya, melalui syafi' perantara yang juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kemudian terlalu mudah kayak tadi itu. Nih 500.000 ente udah dapat kartu syafaat. Ente sudah dapat kartu jaminan ijazah. Ya, seperti itulah. Nah, di tengah-tengah kehidupan kita kaum muslimin yang sering kita dengar di sekeliling kita, ya, tentang istilah syafaat ini, yang sebetulnya kita sendiri sudah sering mengatakan dan sering mendengar bahwa syafaat yang kita tunggu-tunggu itu adalah syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW itu seperti apa? Apakah kayak tadi cukup ente itu kemudian memiliki ijazah, ini ijazah syafaat, memiliki tiket, ini nanti kamu dapat syafaat, ataukah seperti itu? Nah, ini yang harus kemudian menjadi pembahasan, menjadi pemikiran kita kaum muslimin, ya, supaya kita tidak salah langkah. Kita sudah begitu berharap nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat, ternyata kita misalnya akan menjadi orang-orang yang diusir di hari kiamat. Kenapa? Diusir dari telaga Rasulullah karena ternyata berbuat bid'ah, berbuat perkara-perkara yang baru di dalam agama. Ini jangan sampai semacam itu. Nah, karena nanti akan ada suatu kondisi di mana Rasulullah itu akan menunggu umatnya di telaga beliau. Kemudian akan ada sekelompok kaum muslimin yang ketika itu mendekat kepada Rasulullah SAW. Namun Allah mengusirnya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma, ya Allah, ummati, dia adalah umatku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas, wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Nah, kemudian para ulama menjelaskan apa yang dilakukan oleh mereka yang dalam pandangan Rasulullah itu adalah kaum muslimin, itu ternyata adalah mereka melakukan hal-hal yang baru yang dinisbahkan sebagai perkara agama. Lakukan hal-hal yang baru yang mereka nisbahkan ini adalah perkara agama, yang ketika melakukannya akan dapat surga, ketika meninggalkannya akan mendapatkan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Ya, ini ayat ini tercantum di dalam surat Al-Baqarah yang merupakan rangkaian dari ayat kursi. Ya, kita juga hafal ayat kursi. Ya, tiap hari kita baca. Namun jangan-jangan kita tidak paham. Ya, di dalamnya ada kata-kata "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih."
Siapa yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala? Maka dari ayat ini kita paham syafaat itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang diberikan syafaat ataupun seseorang yang menjadi perantara tersampaikannya syafaat kepada orang tadi, itu semuanya adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yang mereka semuanya adalah orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syafaat itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kemudian senantiasa berharap akan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita berupaya menjalankan syariat beliau. Kita berupaya menjalankan aturan-aturan yang telah beliau berikan. Tidak kemudian kita mengada-ada. Dan sampai kita menjadi orang yang orang yang kecewa, yang kita berharapnya sudah luar biasa, tapi ternyata pengharapan yang ada di dalam benak kita itu kita landasi dengan perkara-perkara yang keluar dari jalur agama, yaitu kayak tadi, entah membuat perkara yang baru di dalam masalah agama atau membuat menambah-nambah ataupun mengurang-urangi syariat yang sudah ada. Misalnya sholat zuhur itu 4 rakaat ya ditambah menjadi 5 rakaat ya, tambah 1 rakaat. Ataupun ya ibadah-ibadah yang selainnya yang kemudian entah ditambah entah dikurang, padahal agama Islam adalah agama yang sudah sempurna. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, syafaat itu akan didapatkan insya Allah oleh setiap orang yang mati dari umatku yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka di dalam ayat ini dengan sangat jelas, sangat gamblang bahwa tauhid itu merupakan syarat utama. Ya, tauhid itu merupakan syarat utama yang harus terpenuhi dalam rangka untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua tadi adalah dengan cara mentaati, ya, mentaati syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini umum sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Syafaat, kita mohon syafaat itu adalah bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon, maka tatkala kita memohon, kita berdoa kepada Allah, ya etikanya adalah sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan. Ya. Kita memohonnya adalah hanya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, dan juga di dalam upaya kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW ataupun syafaat-syafaat yang lain itu kita jemput dengan mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syafaat memang benar adanya, syafaat memang akan diberikan kepada seluruh kaum muslimin, namun ingat mereka-mereka adalah yang muwahhid, ya. Yang muwahhid itu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu yang mentaati syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mohon pertolongan. Ya, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kita memohon pertolongan kepada Allah, sebetulnya di dalam sehari semalamnya sudah kita lakukan, Cuman persoalannya pernah tidak di dalam benak kita, ya, kalau sehari semalam itu sudah senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah,
dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, oleh karenanya ketika eh, ada kesulitan yang kita hadapi, kesusahan, kesyukaran, musibah dan yang lainnya, maka mohon pertolongannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat yang masih kecil, ya Abdullah, wa Abdullah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini kepada anak yang masih kecil ketika itu, yaitu Abdullah. Maka pesan Rasulullah ini adalah masalah tauhid. Masalah tauhid. Kalau kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan kalau kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kemudian kita minta pertolongan pada penunggu Laut Kidul, kita minta pertolongan kepada penunggu Gunung Merapi karena kita orang Jogja, ya. Dalam perkara-perkara yang itu merupakan perkara kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Semisal kita meminta keselamatan, meminta dijauhkan dari musibah, meminta dijauhkan dari bala, maka itu hanya Allah yang kemudian mampu untuk mewujudkannya. Maka dalam hal yang seperti itu tidak boleh kita memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menyadari bahasanya permintaan pertolongan kita itu hanya kepada Allah, sehingga kita kemudian dampaknya tidak akan meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang hanya mampu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perkara-perkara yang kita manusia itu mampu mewujudkannya, maka boleh kita minta pertolongan kepada manusia. Contohnya misalnya saya meminta pertolongan kepada seseorang, tolong berikan buah ini ataupun buah itu. Tolong saya berikan benda ini ataupun benda itu, maka sesuatu yang boleh. Kenapa? Karena manusia ya memang dalam hal itu mampu untuk mewujudkannya, mampu untuk menolongnya. Meskipun ketika kita meminta pertolongan semacam itu, hendaklah tidak hilang dari benak kita yang bisa menolongnya tetap hanya saja Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah menggerakkan si fulan itu karena Allah memang ingin menolong kita. Namun kalau Allah tidak ingin menolong kita, meskipun kita minta tolong dalam satu perkara yang manusia bisa melakukannya, ya, maka kalau Allah tidak akan menolong, ya Allah mudah saja nanti misalnya membuat uang. Kalau kita minta kepada seseorang untuk membelikan sesuatu, uangnya hilang misalnya itu, ataupun uangnya dirampok oleh orang, ataupun yang kita suruh misalnya kecelakaan, ya bisa aja itu bagi Allah sangat-sangat mudah. Oleh karena itu meskipun kita itu meminta pertolongan kepada sesama, jangan sampai hilang dari benak kita bahwa sang penolong utama itu tetap hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam ayat tadi, iyyaka nasta'in, ya, hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, ini sebagaimana pesan Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya yang masih junior tadi. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Ya, kalau kemudian meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita biasakan di dalam kehidupan sehari-hari, maka ya insya Allah kita kemudian akan menjadi orang yang terkondisi. Ya, kita butuh apapun itu yang akan teringat pertama kali di dalam benak kita adalah kita memiliki Allah. Allah adalah zat yang mengabulkan doa. Allah adalah zat yang maha kuasa untuk menolong kita.
istighosah ya, istighosah. Ini juga sama-sama meminta pertolongan kepada Allah, meminta kepada Allah menghilangkan agar Allah menghilangkan mara bahaya, malapetaka, bencana, musibah yang sedang menimpa kita. Yang sedang menimpa kita. Jadi ini istighosah itu situasinya lebih khusus gitu ya. Situasinya lebih khusus, yaitu seruan seseorang ya, seruan darurat yang hanya layak ditujukan kepada Allah di saat-saat ya, seseorang itu dalam keadaan darurat tadi. Seruan dalam keadaan darurat. Sudah tidak ada lagi yang bisa diseru. Semisal ketika seseorang eh, akan tenggelam, ya akan tenggelam. Yang nafasnya hanya tinggal eh, ya terengap-engap satu dua semburan, itu pun sudah sambil meneguk air, tangannya pun diangkat dalam rangka untuk meminta pertolongan, matanya mencari siapa yang sekiranya bisa memberikan bantuan, lalu ia berteriak tolong, tolong. Nah, saat itulah ketauhidan seseorang akan diuji. Apakah kemudian yang teringat pertama kali, ya, yang teringat pertama kali di dalam benaknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang teringat pertama kali justru eh, makhluk ya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang terngiang yang di dalam benaknya, oh ini yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa taala, ya seandainya pun dia ketika itu misalnya mati, ya dia mati dalam keadaan tauhid. Namun kalau kemudian dia eh, bayangkan yang bisa menolong itu selain Allah, misalnya di laut yang bisa menolong berarti Roro Kidul, wah ini berarti nanti kalau matinya dalam keadaan membawa dosa kesyirikan, waliyadu billah. Nah, sebagian kaum muslimin, ya sebagian kaum muslimin dewasa ini justru yang ajib, yang aneh, ada orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan baik di masa-masa ketika mendapatkan kesulitan semacam ini, di eh, titik yang sudah sangat krusial semacam ini, dan juga di saat sedang mendapatkan kebahagiaan. Ini kesyirikan yang banyak tersebar di tempat kita sekarang ini. Di mana orang-orang musyrik zaman dahulu, ya orang-orang musyrik zaman dahulu, itu sebagaimana yang misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 65 misalnya. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka sedang berlayar di tengah lautan dan mereka di dalam kondisi uh, terhempas oleh ombak yang sangat besar, yang sangat tinggi, maka mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Namun ketika mereka telah diselamatkan sampai ke darat, ya, mereka menjadi orang musyrik kembali. Maka di dalam ayat ini terkandung dua kondisi. Kondisi ketika terjepit mereka ikhlas, kondisi ketika sudah selamat senang mereka syirik kembali. Nah, bagaimana dengan kita kaum muslimin sekarang? Ada baik di masa senang ataupun di masa susah justru melakukan kesyirikan. Kita ingat ketika ada gempa ya 2006 kalau tidak salah di Jogja itu ya. Ya maka fatwa-fatwa berseliweran macam-macam, yang diantaranya adalah fatwa-fatwa ya kesyirikan, ada fatwa-fatwa bid'ah ya macam-macam. Lupa bahasanya yang
menginginkan terjadinya gempa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi semacam itu bukan lagi kemudian mendekat kepada Allah, namun malah melakukan penyimpangan, minimalnya melakukan kebid'ahan. Nah, kalau demikian keadaannya berarti cacat ya. Cacat keyakinan kita tuh lebih parah daripada cacat keyakinannya orang-orang zaman dulu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat tadi. Kalau kita lihat sampai-sampai Fir'aun ini, Fir'aun yang dia itu eh, ingkarnya kepada Allah luar biasa sampai mengatakan wa ana rabbukumul a'la, dan aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Namun di saat-saat nafasnya itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan pasukannya, mereka masih sempat menyatakan bahasanya dirinya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Mereka masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun keimanan mereka tidak bermanfaat, ya, keimanan mereka tidak bermanfaat. Kenapa? Kata Rasulullah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, ya, doa seseorang malam yughar gitu, sebelum nyawa itu sampai di tenggorokan. Ya, ini dia beriman, berdoa kepada Allah, dirinya mengakui tentang bahasanya ilah itu hanyalah ilahnya orang-orang Bani Israel, ilahnya Nabi Musa, namun karena pengakuannya sudah dalam kondisi semacam itu, keimanannya dalam kondisi sudah nyawa di tenggorokan, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya, Jibril berkata, "Wahai Muhammad, seandainya saat itu engkau melihat diriku sedang mengambil tanah hitam, lalu aku sumpelkan ke mulutnya," itu ke mulut Fir'aun, "karena aku takut rahmat Allah akan menghampirinya." Ya, jadi kalau dia tidak dibungkam dari sejak awal ataupun, ya, membungkamnya ya dari sejak awal, khawatir nanti mereka akan bisa menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking bencinya malaikat Jibril kepada Firaun yang pernah mengaku menjadi Tuhan yang tertinggi, ya, dia sampai tidak ingin kemudian Firaun ini bisa menyatakan keislamannya, ya, sebelum nyawa sampai di tenggorokan, maka disumbatlah oleh malaikat Jibril. Namun demikian, yang pelajaran yang sangat menarik di dalam hadis ini dan juga di dalam banyak ayat, ya, tentang Fir'aun ini, sekufur-kufurnya Fir'aun, sekufur-kufurnya Fir'aun, seingkar-ingkarnya Fir'aun kepada Allah, namun ternyata di akhir hayatnya ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, dia tetap masih mengakui tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai pula kemudian kita yang mengaku sebagai seorang muslim, namun ketika dalam situasi terdesak, dalam kondisi yang eh, sedang genting, tertimpa musibah, tertimpa bala, malah kita mintanya bukan kepada Allah. Yang kita imani bukan lagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan begitu. Ini lebih parah daripada Fir'aun kalau seperti itu. Yang dia pun di saat-saat, ya, nyawa sudah mulai dicabut, ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hendaklah di dalam kita meminta agar dilepaskan segala beban kesulitan yang sedang menimpa kita, mintanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Anfal ayat ke-9 Allah berfirman,
Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah Tuhan kalian, lalu Dia mengabulkan bagi kalian, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Di dalam banyak peperangan ya, Rasulullah SAW itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bala tentara dari kalangan para malaikat yang ini tentu tidak akan diketahui ya oleh musuh-musuh Islam. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal mengatakan bahwa bantuan yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika berperang itu ada yang disebutkan jumlahnya ya 1.000 malaikat, ada yang disebutkan sifatnya yang mereka itu terus berurutan membantu ya membantu peperangan Rasulullah SAW yang melempari orang-orang yang menjadi musuhnya. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita ingat-ingat di dalam benak kita. Jadi doa secara umum harus kita tujukan kepada Allah. Doa yang lebih khusus pun juga harus kita berikan hanya kepada Allah. Doa lebih khusus seperti meminta pertolongan ataupun istighosah, yaitu meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang sedang menerpa kita, menimpa kita, ataupun isti'anah di dalam minta pertolongan adalah kesemuanya hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan kita tujukan kepada selainnya, supaya ketauhidan yang ada di dalam jiwa kita tetap murni, tidak kecampur dengan kesyirikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waktu kita kembalikan. Jazakumullahu khairan. Nah, Ustadz, terima kasih untuk sesi yang pertama tadi, yakni sesi materi. Dan kepada pendengar maupun pemirsa yang menyimak di radiomuslim.com ataupun di youtube muslim.org.id, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Dan alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kami, Ustadz. Kami bacakan, Ustadz. Monggo. Ustadz, apakah doa saya termasuk kufur, Ustadz? Saya USG, kata dokter. Anak saya perempuan, namun saya terus berdoa agar mendapat anak laki-laki. Apakah doa saya doa yang tercela, Ustadz? Maksud doa yang tidak boleh bagaimana, Ustadz? Seperti doa yang pungguk merindukan bulan itu bagaimana, Ustadz? Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Di USG anaknya terdeteksi perempuan, namun mintanya laki-laki. Apakah kemudian pertanyaannya, apakah kufur gitu ya? Baik, berapa banyak hasil yang berbeda antara USG dengan kenyataan? Berapa banyak yang ketika di USG laki-laki, keluarnya perempuan ataupun sebaliknya? Ya, maka sesuatu yang insya Allah boleh-boleh saja ya, meminta untuk diberikan laki-laki kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahwa ataupun dengan alasan bahwa ya Anda tidaklah kemudian menafikan secara total tentang manfaat USG, namun juga Anda hendaklah tidak memiliki keyakinan full bahwasanya USG itu juga pasti benar. Ya, pasti benar, karena yang tahu persis apa yang ada di dalam rahim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fil arham.
adalah zat yang maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat, Allah yang mengetahui turunnya hujan, dan juga Allah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim. Yang tahu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian Anda memintanya sesuai dengan pengetahuan Allah, dan namanya doa jangan memaksa ya, namanya doa itu hanya memohon, ya Allah berikanlah ini, maka sesuatu yang insya Allah boleh-boleh saja. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya, moga mungkin dari teman-teman di kantor ada yang tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya satu aja Ustaz. Sebenarnya ikat arwah itu apakah ada yang gentayangan Ustaz? Karena kalau tidak salah itu ada hadis bahwasanya Nabi itu bisa datang di mimpi kita Ustaz ya. Baca bagaimana Ustaz korelasinya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, membahas masalah roh ini ya kita mesti hati-hati ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan kepada Rasulullah SAW di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Isra ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan manusia akan bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang roh. Qul, katakanlah, ar-ruhu min amri Rabbi. Roh itu adalah menjadi urusan Rabb, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian roh dari setiap kita itu setiap malamnya sebetulnya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tidur itu di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan kita dimatikan. Kita dimatikan. Nah, kemudian orang-orang yang masih dikehendaki hidup di dunia, maka rohnya akan dikembalikan lagi ke jasadnya. Dan orang-orang yang sudah tidak diinginkan oleh Allah untuk kembali hidup, maka rohnya akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rohnya orang-orang yang masih hidup, karena dia masih ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada pemiliknya di dunia, maka sangat memungkinkan kemudian roh-roh itu bertemu, ya Allah Subhanahu wa taala pertemukan ya antara satu dengan yang lainnya, di antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam hal ini semisal roh seseorang akan dipertemukan yang di Indonesia dengan yang di tempat yang jauh, karena memang masih ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika panjenengan tidur itu ya, itu jenengan yang belum pernah misalnya ke Saudi Arabia, ke Mekah Al-Mukarramah, bisa sampai sana. Ataupun jenengan yang belum pernah ke Amerika bisa sampai ke sana. Itu bagi Allah sangat mudah. Bagi Allah sangat mudah. Ketemulah dengan teman yang ada di sana. Intinya bahasanya masalah roh ini ya kita harus hati-hati ya untuk berbicara. Kemudian ada rohnya para nabi beserta dengan jasadnya itu memang masih utuh. Yang kata Rasulullah SAW, la ta'kulul ardu ajsadal anbiya. Sesungguhnya bumi itu tidaklah memakan jasad-jasad para nabi. Nah, maka tidak aneh kalau kemudian ya, di dalam kisah Isra Mi'raj ya Rasulullah ketemu dengan para nabi. Ya rohnya dan juga jasadnya. Ya rohnya dan juga jasadnya. Bahkan ketika Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa, beliau menambatkan buruknya,
kemudian beliau melakukan sholat dan mengimami para nabi yang di belakangnya, ada Nabi Ibrahim dan ada nabi-nabi yang lainnya. Nah, adapun kalau kemudian apa yang beredar di tengah masyarakat, semisal ada roh orang yang sudah mati kemudian gentayangan, nah ini perlu adanya alasan yang dibenarkan di dalam agama. Itu perlu adanya dalil. Kenapa? Karena orang yang sudah mati, rohnya sudah digenggam oleh Allah SWT dan tidak dilepaskan kembali. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawaban-jawabannya Ustadz, dan tadi mungkin pertanyaan yang terakhir Ustadz untuk kesempatan malam hari ini, dan sebelum kita tutup mungkin bisa diberikan kesimpulan untuk kajian kita pada malam hari ini. Ya, baik. Terima kasih. Sebagai closing statement, bahwa inti daripada yang kita bahas di malam hari ini sebetulnya adalah masalah doa, ya, masalah doa dengan berbagai macam variannya. Ada yang berdoa secara umum, ada yang berdoa meminta pertolongan, ada yang doanya minta pertolongan untuk dilepaskan dari satu musibah tertentu. Maka ala kulli hal, karena semuanya berdoa dan doa adalah ibadah, hendaklah di dalam kita melakukannya pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai kemudian ibadah kita ternoda dengan melakukan berbagai macam perkara-perkara yang mengotorinya, ya kesyirikankah, ataupun ya kotoran-kotoran yang selainnya. Sehingga di dalam kita berdoa akan senantiasa menjadi doa yang menjadi sebab ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya kepada kita, karena doa adalah ibadah. Demikian, mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Abu Salman. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz dan keluarga. Amin, amin. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di kantor dakwah YPA dan juga yang sudah menyaksikan di muslim.org.id ataupun mendengarkan di radiomuslim.com. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan terima kasih, kami yang bertugas undur diri. Sebelum kami tutup, ada informasi alhamdulillah untuk pembukaan santri baru Mahat Ilmi tahun ajaran yang baru sudah dibuka. Jadi untuk para pemirsa maupun pendengar bisa untuk menyimak informasinya di channel saluran Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Dan kami dari kantor dakwah YPA pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.